Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Sedikit Termadi. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya kita membuat WiFi repeater dari ESP32. Jadi ini adalah ESP32 yang tempo hari kita review WiFi repeaternya. Jadi saya akan show ke teman-teman, tunjukkan ke teman-teman secara singkat dulu ya bagaimana tampilannya. Jadi kalau kita cek di sini tuh ada ESP32 NAT router plus, tinggal terhubung. Nah, ini sudah terhubung. Di sini kalau terhubung akan ada notif klip si LED-nya ya, akan berkedip. Ini sudah terhubung. Terus jika saya ingin memasukkan ke dalam adminnya, maka saya harus panggil dulu admin dari si WiFi repeater 192.168.4.1 ya. Nah, ini dia, dan passwordnya adalah admin username admin, passwordnya 1-9. Oke teman-teman, nah ini adalah tampilannya. Never. Ini adalah tampilan dari si WiFi admin dari ESP32 aja. Nah, sekarang saya akan tunjukkan ke teman-teman bagaimana caranya membuat ini. Saya tunjukkan dari awal. Oke, ini kita close dulu. Nah, ada beberapa yang harus disiapkan teman-teman. Nah, ini teman-teman perlu menginstal sebuah library atau sebuah paket dari ESP Tools ini, karena nanti kita akan menggunakan MicroPython sebagai firmware-nya. Ini dia ESP Tools. Dan juga jika teman-teman lebih suka yang graphical user interface GUI, teman-teman bisa install Tony dan juga install TK Inter ya. Jadi ada 3 paket yang penting yang di install. Saya akan coba zoom in. Ada ESP Tools pip install ya, pakai pip 3 karena dia pakai 3. Terus ini adalah paket Python, dan yang satu adalah paket base ya. Jadi apt install Python TK Inter. Nah, tampilannya seperti apa? Kita akan coba panggil si ESP Tools. Oke. ESP Tools. Tony berarti ya. Kita panggil Tony saja. Harus pakai root. Tony double N apa ya? Tony ya, double N. Banyak typo, aduh. Oke. Ini dia teman-teman. Ini adalah tampilan dari Tony. Jadi ini seperti VS Code. Jadi untuk pertama kita akan coba salah satu toolsnya. Jadi teman-teman ke tools, terus ada minute package, tools, option. Nah, di sini teman-teman ke interpreter. Nah, install or update MicroPython ESP Tools. Nah, pastikan ESP32-nya terinstall ya, atau terdetek di serial USB. Nah, kalau teman-teman nggak terinstall, maka teman-teman harus install. Banyak caranya, bagaimana caranya untuk agar si ESP ini dapat terdetek di sistem operasi. Nah, dalam kasus ini saya menggunakan Linux ya, jadi cukup mudah, jadi dia otomatis terinstall. Jika menggunakan Windows mungkin akan ada cara lain, teman-teman bisa cari. Intinya harus terhubung. Nah, selanjutnya tinggal install or update MicroPython. Nah, teman-teman tinggal ini bisa dipilih ya, ini USB serialnya. Nah, teman-teman bisa pilih secara manual, select local MicroPython. Teman-teman sebenarnya bisa juga dari sini. Ini sedang mendownload, ini kita putuskan dulu ya, harus ke
ini dulu karena dia membutuhkan internet untuk mendownload info, varian info. Kita tunggu. Sekarang kita ke pincode daily dulu ya, karena tadi terhubung ke sini, karena ini tidak terhubung ke internet. Oke, saya akan letakkan dulu. Dia sedang mendownload info. Oke, atau kita ulangi. Oke, kita tunggu saja. Nah, ini sudah ya teman-teman, tinggal ESP32 cam, ada variannya banyak nih. Ada expressive room. Nah, ini saya pakai ini version, bisa preview. Teman-teman bisa cari yang lain, misalnya ESP32 room. Nanti ini banyak tutorialnya, ini adalah contoh-contohnya ya, bisa cari yang lain. Nah, jika kita ingin menginstal manual, jadi kita install firmware-nya sendiri, teman-teman bisa ke garis 3 ini, select local MicroPython image, nanti filenya dalam bentuk .bin. Saya sudah mendownload, misal di dokumen, nah ESP32 router. Nah, ada beberapa yang saya install atau saya download, atau juga saya taruh di folder download kalau masih ada ya. Oh, berarti sudah nggak ada, berarti yang di tadi ya. Misal saya contohkan ini, nggak bisa sebenarnya. Karena apa? Di sini ada salah satu yang harus saya jelaskan dulu. Jadi jika kita menggunakan Tony, itu hanya satu firmware. Jadi sebenarnya 3 firmware ini untuk membuild si router ini. Tapi jika menggunakan Tony, kita harus menginstal satu aja gitu. Nah, teman-teman, kode itu saya dapatkan dari ada di GitHub. Saya cantumkan juga ya, ini orangnya, gc root ESP32 NAT router plus. Nah, di sini dia mau menginstal atau banyak membagikan firmware. Jadi teman-teman tinggal ke release, Oke, tunggu saja. Nah, ini teman-teman, ada yang single option full, jadi dia tidak terpisah-pisah ya, jadi hanya satu file besar. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan Tony. Saya akan contohkan download satu filenya. Sebentar, semoga masih ada di folder download. Soalnya udah hilang ya, jadi kita download dulu. Saya akan contohkan downloadnya ESP32 full v12. Oke, kita coba ya. Saya akan tunjukkan ke teman-teman bagaimana bentukannya gitu. Nah, ini kita ekstrak dulu, berarti ekstrak. Nah, ini kita ekstrak dulu, ekstrak file, pilih foldernya itu ke download juga. Oke, open, tunggu proses ekstrak. Nah, ekstrak. Oke, selesai ya. Jadi di sini ada satu file bin besar sebesar 981 KB. Nah, ini teman-teman pasang saja di sini. Jadi di sini berarti di folder download. Nah, ini dia filenya. Tinggal klik saja, maka otomatis si ESP ini akan mendetek si Tony ini ya. Oke, sekarang sudah siap. Nah, teman-teman tinggal install, maka prosesnya akan selesai. Namun pada kesempatan ini saya tidak akan membagikan contoh install ini ya, karena saya berkali-kali sudah gagal untuk satu file firmware yang saya build di sini. Jadi harus terpisah-pisah seperti yang ada di note ini. Jadi kita menginstal bootloader bin-nya sendiri, partitionnya sendiri, ESP32 root.bin-nya sendiri. Di lokasinya di sini di 0x1000, x 0x8000 dan 0x10000. Nah, ini kayaknya ini lokasi memorinya ya, di mana letaknya. Nah, itu teman-teman, jika kita menggunakan Tony, tinggal satu kali klik selesai. Tapi karena saya pernah melakukan ini gagal, jadi saya akan skip ya.
saya langsung ke tutorial yang pasti bisa dilakukan oleh ESP32 CAM ESP32. Ini saya akan close, saya menggunakan terminal. Ini saya akan close juga. Nah, jika menggunakan terminal, teman-teman ikuti langkah ini. Teman-teman download filenya di GitHub ini, ggroots, terus bisa single tadi yang satu firmware atau multiple file seperti saya, seperti di sini. Nah, ini ada 3 file ya. Selanjutnya teman-teman buka direktorinya. Nah, sebelumnya ini kan sudah terinstall ESP32 CAM, ESP32 NAT router. Nah, saya akan menghapus dulu, saya akan contohkan bagaimana cara hasilnya. Jadi teman-teman lihat di sini ada ESP router ya. Sekarang saya akan hapus firmware-nya. Saya sudah masuk di ini terminal. Oke, saya close dulu aja. Kita masuk ke terminal, masuk sebagai root. Kita masuk ke direktori yang ada file firmware-nya, yaitu kalau saya di documents ESP NAT router V12. Nah, ini tinggal copy saja. Bisa sepertinya dari sini, cd paste. Oh sorry, nggak bisa, berarti satu-satu ini karena dia dari home ya. cd dari sini. Oke, kita copy yang ini, cd nggak bisa ya. Coba cd dokumen ls. Nah, cd ini dia filenya, ESP32 NAT, ini foldernya ya. Oke. Oh ya, ini di sini ada 3 file. SLS, mana ls ini? Ada bootloader.bin, ESP32 NAT router v12.bin, partition.bin. Saya akan hapus dulu, jadi teman-teman bisa lihat di sini ada routernya ya, sinyalnya hidup. Ini saya akan tunjukkan, dia berkedip, artinya dia hidup, dia firmware-nya. Sekarang saya akan reset atau saya hapus semua yang ada di sini. Jadi saya akan kosongkan dulu firmware-nya. Pakai kode apa? Kodenya ini adalah ESP tools.py erase/flash. Kita copy. Teman-teman lihat di sini. Oke. Saya akan enter. Maka dia akan reset. Nah, teman-teman bisa lihat ke lampunya sudah mati dan ada chip erase complete successful 3,1 second hard reset via RTS pin. Nah, teman-teman lihat di sini routernya ada ya, tapi tidak akan terhubung. Nah, sudah hilang karena sudah tidak ada filenya. Ini tidak akan terhubung ya, muter-muter terus pasti. Oke, kita akan terhubung ke pin kostil lagi. Nah, ini sudah hilang ya, sudah hilang, dan LED di ESP ini sudah tidak berkedip lagi. Sekarang kita pasang si firmware yang ada di sini. Jadi 3 ini kita akan pasang di dalam ESP32. Caranya, ini adalah kodenya. Teman-teman bisa nanti saya akan tampung atau saya akan tampilkan di deskripsi. Teman-teman copy saja. Lokasinya di mana? Di 0x1000, 0x8000, dan 0x10000. Tinggal paste saja teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat. ESP tool means chip before default reset, after hard reset, write flash. Nah, ini adalah frekuensinya ya, dan ini adalah lokasi bootloadernya nanti. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Saya akan enter ya, 1, 2, 3. Oke, sekarang teman-teman lihat juga di sini.
sangat cepat ya, tidak butuh waktu lama. Saya rasa nggak nyampe 1 menit selesai untuk ngebuild firmware-nya. Oke, sudah 21%. Kita tunggu. Oke, 51, 54. Nah, kecepatan ini tergantung dari kabel data teman-teman. Kabel data ini ya, dan juga dari kecepatan komputer teman-teman. Nah, yang sekarang saya gunakan adalah Orange Pi yang saya install Ubuntu ya, Ubuntu dari bawaannya ya, dari bawaan Orange Pi. Itu dia 64 bit, 8 GB, 1,6 GHz clock speednya. Udah selesai teman-teman. Jadi hash of data verified, leaving hard reaching to RTS pin. Nah, sekarang saya akan cabut dulu. Nanti ya. Sekarang saya colok. Saya akan colok. Dia tetap merah. Sekarang kita cek si wifi-nya. Nah, teman-teman bisa lihat sudah ada ya. Teman-teman lihat. Sekarang saya akan hubungkan. Jika terhubung nanti akan ada kedip tuh, kedip ya. Nah, sekarang saya akan coba akses dari si login adminnya. Iya, IP defaultnya itu 192 titik. Nah, ini dia. Kita enter. Nah, ini sudah otomatis masuk karena tadi pasti masih teringat ya passwordnya. Ini bisa di scan, setting bisa, scan bisa. Oke. Sekarang kita akan reboot dulu, coba kita akan reboot. Dia akan mereboot si routernya. Oke, sudah reboot ya. Nah, sekarang kita akan coba menghubungkan si router ini ke World Wifi kita, yaitu di Pincos Daily. Teman-teman bisa lihat, saya tidak terhubung ke Pincos Daily ya. Saya terhubung ke ISP NAT router di sini. Sekarang saya hubungkan ke Pincos Daily, saya klik, maka akan masuk di Pincos Daily. Masukkan passwordnya. Saya akan masukkan passwordnya. Oke. Connect. Kita tunggu. Oke, sekarang sudah terhubung. Kita coba ke info. Di info masih belum ya. Masih belum terhubung. Kita coba refresh. Ini pasti salah lagi. Kita coba lagi ya. Cemeng 2016. Nah, teman-teman kalau mengalami kegagalan kayak gini, sebaiknya di reset atau di reboot lah ya. Jadi si router ini kita reboot dulu. Bisa teman-teman cabut melalui powernya, bisa. Kita kita akan make filter, kita aktifkan dulu, save. Tetap nggak bisa ya, jadi solusinya kita akan cabut dulu. Oke, sudah ya. Kita pasang lagi powernya. Kita disconnect dulu. Oke, sudah disconnect. Oke, terhubung ya. Saya akan refresh. Oke. Kadang emang gitu teman-teman. Jadi kadang dia gagal meng-scan atau terhubung ke
WiFi utama. Kita coba hubungan lagi. Sekarang kita coba internetan ya, apakah sudah bisa. Oke, masih belum. Oke, kita coba ke setting, apakah ada yang salah. Kita coba hard reset ya, kita pencet dua-duanya saja. Ini untuk mereset dari ESP32 nya. Oke, sudah tidak ada kedipnya ya. Kita coba refresh, dia akan mati, dia akan terhubung lagi. Oke, kita kembali ke scan, ke Pincos Daily, kita masukkan passwordnya. Oke, connect, kita coba.
Halo teman-teman. Oke, saya tadi ada kesalahan. Kenapa? Karena pada saat menghubungkan ISP ini ke WiFi, setelah terhubung kita harusnya terlogout dari WiFi-nya dan akan login lagi, tapi tadi otomatis login, jadi dia seperti terblok gitu. Jadi urutannya setelah kita login di sini, kita coba masuk ke dalam WiFi kita ya, router kita. Selanjutnya baru kita login lagi. Nah, itu baru bisa. Sekarang saya cek apakah sudah terhubung. Sorry, user 1 2 3 4. Oh, salah ya. Saya coba. Oke, dia sudah terhubung ya. Sepertinya terblok. Sekarang saya akan coba akses langsung IP dari si router ini. Nah, ini sudah terhubung. Sekarang kita cek ke info. Nah, ini teman-teman, saya sekarang terhubung ke WiFi. Ini WiFi status ya, sinyal 66%, pin cost daily, terhubung. Saya mendapatkan IP .1.9. Ini IP ini ya didapatkan ya. Terus IP utamanya adalah ini, DNS nya 192.164.1.1. Soalnya ada 2 device yang terhubung, yaitu komputer ini dan juga HP yang sekarang rekam ini ya. Ini adalah IP dari laptop, ini adalah IP dari HP. Nah, sekarang kita akan coba cek dapat IP berapa. Oke, saya dapat IP .4.3 ya. Berarti ini adalah IP komputer dan ini adalah IP HP. Sekarang saya bisa tambahkan. Nah, ini teman-teman, saya bisa blok. Jadi dengan Mac filter kita bisa allow atau memblok dari device yang terhubung ke sini. Ya, jadi kita bisa sebagai admin lah ya. Jadi siapapun bisa terhubung ke sini. Kita bisa beri password ataupun tidak. Teman-teman bisa ke setting di sini. Nih, AP setting. Jadi teman-teman, SSID-nya adalah ESP32 Router Plus. Saya tidak ada password, jadi siapapun bisa terhubung, tapi dia belum tentu bisa mengakses internet karena saya bisa lakukan filtering di Mac filter ini. Nah, gitu teman-teman. Jadi itu salah satu keunggulan dan serunya menggunakan ESP32 sebagai WiFi repeater. Ya, mirip-mirip kayak ya apa ya, mikrotik paling ya, tapi nggak sejauh itu sih. Ini hanya untuk memfilter. Mungkin akan ada update lagi di GitHub-nya ini teman-teman. Update saja, tunggu saja. Ini update terakhir pada tanggal 26 Januari 2024 ya, baru banget. Project ini rilis pertama kali 2023, udah setahun lebih ya. Mungkin akan ada update yang terbaru lagi. Sekarang kita coba internetan, kita ke YouTube. Oke, lumayan ya, tidak terlalu ngelak. Jadi di video sebelumnya itu saya speed test itu kurang lebih 1 MB ya, 1 Mbps-an, tidak terlalu kencang tapi lumayan. Hitung-hitung ini untuk project ringan. Nah, fungsinya apa ini? Nah, kalau mungkin teman-teman hanya untuk internetan, akses internet ya, itu sangat nggak bisa diharapkan. Tapi kemenangan kita menggunakan ini, misal kita sedang ada project di luar, di lapangan yang kita membutuhkan koneksi WiFi bersama gitu, mungkin hanya untuk sharing folder ataupun sharing jaringan. Nah, ini bisa digunakan. Jadi kita tinggal bawa 1 genggam HP dan kita hidupkan menggunakan power bank mungkin. Terus ya sudah, jadi mungkin banyak device, 5-6 device bisa terhubung, bisa saling komunikasi dengan bantuan dari router ini, karena dia bisa memancarkan sinyal dan menerima IP dan memberi IP juga ya. Jadi bisa fungsi ganda dia, repeater dan juga WiFi hotspot gitu teman-teman. Jadi
begitulah pembahasan tentang ESP32 NAT Router Plus. Teman-teman bisa coba, nanti saya akan bagikan skripnya dan juga alamat GitHub-nya. Oke teman-teman. Oke, jika ada yang bingung ataupun ada saran, komen, silahkan komen di kolom komentar, nanti kita akan diskusi di sana. Oke, mungkin cukup dari saya. Untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe, segera subscribe channel ini untuk mendukung channel ini agar berkembang jadi lebih baik. Oke, terima kasih. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.